Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang pengedar narkoboy yang sedang dikejar oleh 3 orang polisi. Sang pengedar berusaha berlari menjauh, namun tiba-tiba sebuah mobil mendekat dan menabrak dirinya hingga dia terpental. Seorang detektif bernama Jo So Kwang keluar dari mobil, yang lalu secara membabi buta menganiaya sang pengedar tanpa ampun. Para masyarakat merekam kejadian tersebut dan hanya bisa terheran-heran melihat seorang penegak hukum di negara mereka berbuat sebrutal itu. Tuan Chul Min datang terlambat, yang kemudian memperingatkan Kwang untuk jangan membuat masalah lagi. Namun karena Kwang tidak mengindahkan perintah dari pimpinannya itu, rekanannya terpaksa menjauhkan Kwang dari sang pengedar. Sementara itu di sisi lainnya, seorang penipu ulung yang pandai menyamar bernama Kim In Hye sedang merencanakan penipuan dengan menjual mutiara palsu demi tujuan besarnya memiliki sebidang tanah yang berada di daerah Sokcho. In Hye memulainya dengan membuat mutiara palsu, yang kemudian berpura-pura menemukan mutiara tersebut di lautan. Rekanannya Nakji membuat berita seolah-olah itu adalah mutiara langka, memancing orang-orang kaya berebutan ingin memiliki mutiara tersebut, dan seorang wanita sosialita pun akhirnya terpancing untuk membeli mutiara tersebut. Uang hasil menjual mutiara palsu itu lalu digunakan oleh In Hye untuk membeli sebuah lukisan mahal yang nantinya akan digunakannya untuk menipu seorang wanita tua janda kaya raya. In Hye berhasil menipu Nyonya Wang yang menaruh hati padanya dengan memberikan lukisan itu kepada dirinya. Tersentuh akan semua cerita dan kebaikan tulus dari In Hye, Nyonya Wang pun memberikan sebidang tanah luas di daerah Sokcho seharga $4 juta agar In Hye bisa membangun sebuah panti asuhan di sana. Jauh di negara seberang, seorang kepala gangster kejam bernama Zhu Linfang terlihat sedang menyiksa seorang pengedar narkoboy jenis baru di wilayah kekuasaannya. Sang pengedar meminta ampunan kepada Zhu dan berjanji akan membayar pajak atas perbuatannya itu. Namun sebenarnya, bukan uang pajaklah yang Zhu inginkan, melainkan laboratorium untuk membuat narkoboy tersebut. Tak ingin disiksa terus-menerus, orang itu pun terpaksa menunjukkan tentang di mana laboratorium itu berada. Zhu senang bisa mendapatkan lokasi dari laboratorium tersebut, tetapi tanpa belas kasih, Zhu lalu membakar pria tersebut hingga tak bernyawa. Dan film ini pun akan berfokus pada 3 orang dengan karakter dan tujuan yang berbeda-beda hingga menimbulkan sebuah konflik besar di sebuah pulau kecil yang bernama Jeju. Setibanya Zhu di bandara, dia disambut oleh seorang dokter wanita pemilik klinik kecantikan sekaligus pengedar narkoboy di pulau Jeju yang bernama Yang Sera. Kedatangan Zhu ke sana jelas untuk memperluas lini bisnis narkoboy miliknya. Namun karena sebuah pasar tradisional yang bernama Arcade Uni masih menjadi masalah utama dalam pengembangan bisnisnya, Zhu pun terpaksa turun tangan untuk melihat langsung keadaan di sana. Masalah utamanya itu adalah karena orang-orang yang ada di sana tidak mau menjual kios-kios yang telah digunakan mereka berjualan selama bertahun-tahun, hingga keributan sering terjadi di sana. Nyonya Yu sebagai orang yang dituakan di tempat itu kerap menengahi pertikaian di tempat tersebut. Tetapi kali ini, pertikaian itu sampai menyebabkan salah satu pemilik kedai mengalami luka-luka. Ambulan pun segera datang membawa pria itu ke rumah sakit, dan di saat yang bersamaan, Zhu juga telah sampai di tempat tersebut. Kim menyambut Zhu dengan penuh rasa hormat, namun tiba-tiba Nyonya Yu yang marah melihat keberadaan Zhu di sana menyiramnya dengan segayung garam. Sambil memarahi Zhu, Nyonya Yu mengatakan jika selama dirinya masih hidup, maka mereka semua tidak akan pernah bisa menguasai Arcade Uni. Sementara itu, di kantor kepolisian, Tuan Chul Min terpaksa memindah tugaskan Kwang ke Pulau Jeju selama 2 tahun karena perbuatannya yang telah menganiaya tersangka hingga menyebabkan cacat di depan umum. Kwang sangat marah karena keputusan tersebut, namun melihat pimpinannya yang lebih marah jika dirinya tidak segera pindah, membuat nyali Kwang menciut dan terpaksa menuruti permintaan pimpinannya tersebut. Kabar kepindahan Kwang ke kantor kepolisian Jeju segera terdengar oleh anggota kepolisian di sana. Tuan Li lalu menawari semua bawahannya untuk menjadi partner rekan kerja Kwang.
Mereka semua pun hanya terdiam, yang lalu pergi dari sana sebab mereka tidak mau mendapatkan masalah jika menjadi partner kerja Jo So Kwang lantaran reputasinya yang sangat jelek. Bertepatan dengan itu, Lee Soo-jin masuk ke dalam sana. Tuan Lee yang melihatnya langsung memberikan perintah kepada Soo-jin agar mau menjadi rekan Kwang selama berada di sini. Sebab Soo-jin belum mengetahui kelakuan dan sifat buruk Kwang selama bekerja di kepolisian. Di ruangan khusus miliknya yang berada di klinik kecantikan Yang Sera, Ju memandangi lukisan bingkai uang berbentuk naga yang diyakininya sebagai jimat keberuntungan jalan menuju kesuksesan. Setelahnya, dia berbaring di kursi, menerima suntikan narkoboy yang telah disiapkan oleh Sera. Sambil menerima suntikan surgawi, Ju mengatakan jika dia ingin mendistribusikan narkoba jenis fentanyl ke pulau ini. Sera awalnya ragu, sebab barang itu sangat berisiko jika sampai masuk ke pulau ini, apalagi dibutuhkan koneksi yang berpengaruh jika mau masuk ke negara ini. Namun, setelah mendengar kalau tuannya itu senang dengan sebuah masalah, membuat Sera teryakinkan. Meskipun diam-diam, tanpa sepengetahuan Ju, Sera telah memasang sebuah kamera tersembunyi di bingkai naga yang mengawasi gerak-geri Ju. Kwang yang saat ini berada di dalam pesawat menuju ke Pulau Jeju berusaha menahan emosinya sebab tingkah laku dari orang-orang yang berada di sekitarnya. Namun, karena cobaan itu tak kunjung berhenti, pada akhirnya Kwang meluapkan emosinya sampai-sampai semua orang yang ada di dalam pesawat menatap dirinya dengan perasaan heran. Kwang pun akhirnya sampai di Pulau Jeju dan menaiki sebuah taksi untuk menuju ke kantor polisi Jeju. Sang sopir menyambutnya dengan hangat menggunakan bahasa lokal Pulau Jeju, sambil bercerita jika pembangunan di Pulau Jeju sangatlah masif sebab para investor dari Tiongkok berduyun-duyun datang ke pulau ini. Kwang senang jika Pulau Jeju berkembang secara cepat, tetapi setelah dia menyadari kalau sang sopir berusaha menipunya dengan mengajaknya berkeliling-keliling demi meningkatkan argo taksinya, membuat Kwang emosi sampai harus mengungkapkan kalau dirinya adalah polisi. Sang sopir yang ketakutan pun berusaha mencari alasan, dan malah balik memarahi Kwang karena dia tidak memberikan alamat yang jelas kepada dirinya. Di kantor kepolisian Jeju, para polisi di sana terlihat sedang serius menonton video aksi Kwang di saat menangkap bandar narkoba. Mereka tertawa dan senang melihat aksi Kwang karena dia sangat berani mempertontonkan kekerasan kepada penjahat di depan umum, meskipun tindakannya itu tergolong ceroboh dan bodoh. Bahkan Soo-jin menganggap kalau orang ini tak berguna dan perlu diobati kejiwaannya. Kwang pun langsung menanggapi perkataan tersebut yang tentu saja membuat mereka berempat terkejut. Tuan Lee datang masuk ke sana, menyapa So Kwang, dan Soo-jin akhirnya menyadari kalau orang bermasalah ini akan menjadi rekan kerjanya selama 2 tahun ke depan. Merasa dibodohi oleh atasannya, Soo-jin pun langsung marah. Namun pada akhirnya dia harus menuruti perintah dari atasannya itu. Meninggalkan perselisihan di antara mereka, Kwang masuk ke dalam ruang istirahatnya. Namun karena ruangan tersebut sangat berantakan dan berdebu, dia memilih untuk mencari rumah yang disewakan. Beberapa rumah sewa Kwang datangi, namun para penyewa menolak menyewakan properti mereka kepada orang asing. Kesulitan mendapatkan rumah sewa, Kwang menelepon Soo-jin, mengajaknya bertemu di sebuah restoran untuk meminta bantuannya mencarikan sebuah rumah sewa yang bisa dia tinggali selama berada di sini. Soo-jin mengatakan kalau dia harus mempunyai kenalan penduduk pulau jika ingin tinggal di sini, dan kebetulan dirinya mempunyai kenalan salah satu agen properti di Pulau Jeju yang mungkin bisa membantunya dalam menemukan rumah sewa selama dia tinggal di sini. Tak lama mereka berdua pun telah sampai di rumah yang akan menjadi tempat tinggal sementara Kwang. Rumah itu nyaman, banyak pohon jeruk di depannya, namun dia protes karena kenapa dia harus tinggal dengan orang lain, seorang kakek-kakek tua yang bernama Manbuk. Manbuk juga berusaha mengusir mereka, seolah-olah dia adalah pemilik rumah, padahal pemilik asli dari rumah itu adalah Nyonya Yo. 자, 여기 계약서요. Nyonya Yo bersedia menyewakan rumah miliknya itu, tetapi dari luar, Manbuk yang masih kesal karena harus berbagi rumah dengan Kwang terus berusaha meyakinkan Nyonya Wo agar tidak meneruskan kontrak sewa rumah dengan Kwang meskipun dia adalah seorang polisi. Nyonya Yo tidak peduli dengan apapun pendapat Manbuk, apalagi dia sendiri sudah menunggak uang sewa rumah selama 3 bulan belakangan ini. Kehidupan baru Kwang di Pulau Jeju pun dimulai, dan Kwang berusaha beradaptasi dengan teman serumahnya itu meskipun dirinya sering mendapatkan gangguan serta ujian kesabaran tiap harinya di tempat tinggal barunya itu. 샤워 시간은 2분 30초. 9시 이후 모든 전기는 소등.
Sementara itu di arcade Uni, Hyun Bin mendatangi Kim untuk mengambil alih pekerjaannya karena dianggap tidak becus dalam mengurusi masalah di sini. Seorang pria dengan kulit pucat yang bernama Baek turun dari mobil yang kemudian mendatangi beberapa pemilik kedai yang sedang bersantai bersama dan mulai melakukan kekerasan kepada mereka. 정말 상가총에서 별말 안 나오겠어요? Di rumahnya, Sera mendapatkan laporan tentang penyerangan terhadap pemilik kedai yang dilakukan oleh anak buah Ju. Dia panik, yang kemudian segera memerintahkan anak buahnya untuk menutupi kasus ini agar polisi tidak ikut terlibat lebih jauh. Sera lalu mengecek kamar Ju dari kamera pengawas. Namun karena dirinya tidak berada di sana, dia menghubungi Hyun Bin untuk bertanya tentang di mana keberadaan Ju yang ternyata saat ini sedang berada di klub malam bertemu dengan para petinggi kepolisian Korea. Ju sedang berusaha membangun koneksi dengan mereka untuk membahas bisnisnya, sebab dirinya tahu kalau para pejabat ini sangat korup dan tamak. Tetapi, di saat mereka tahu kalau bisnis yang akan dibangun oleh Ju di Pulau Jeju adalah narkoba, sedikit membuat mereka terkejut. Sera segera menyusul pertemuan itu, namun para bodyguard Ju melarangnya untuk masuk ke dalam. Dia pun kesal, lalu kembali ke mobil, tetapi lagi-lagi dia harus dibuat kesal setelah mengetahui ban mobilnya bocor. Seorang pria menghampirinya. Pria itu adalah Kim In Hye yang sekarang menyamar sebagai Raymond Kim. Dia menawarkan Sera bantuan dengan mengantarkannya pulang ke rumah. Sera terus memperhatikan orang ini karena In Hye terus menggoda dirinya. Sera pun akhirnya terpesona dengan perlakuan dan aura yang dipancarkan oleh In Hye. Bahkan setelah dirinya turun dari mobil, dia mencoba mencari tahu tentang siapa Raymond Kim dari internet yang ternyata adalah seorang pengusaha berlian kaya raya dari Singapura. Setelah pertemuan Ju dengan para petinggi, dia disambut Hyun Bin dan Baek di klinik kecantikan Sera. Mereka berdua lalu memberikan laporan jika mereka berdua telah membereskan masalah yang ada di arcade Uni. Kim tiba-tiba datang ke sana, menyampaikan keluh kesahnya jika bosnya tidak perlu sampai melakukan kekerasan untuk membereskan masalah yang ada di arcade Uni. Ju tertawa mendengar hal itu dan segera memerintahkan Baek menyelesaikan persoalan kecil ini. Dalam keadaan sekarat pun, Ju masih terus menikam Kim menggunakan pisau di perutnya, sampai-sampai cipratan darah dari perut Kim menyiprati jaket mewah miliknya. Esok paginya, Kwang yang masih terlihat tidur terus saja diganggu oleh Man-buk. Saking kesalnya, Kwang pun pergi dari rumah. Dia berjalan menyusuri jalanan di dekat tempat tinggalnya dan malah tak sengaja bertemu dengan Nyonya Yo yang kebetulan sedang melintas di sana. Melihat senyuman ramah dari Nyonya Yo, Kwang pun memberanikan dirinya untuk bertanya tentang sebuah tempat yang nyaman dan tenang di dekat sini. Sebab dia ingin menenangkan dirinya karena sudah dibuat kesal oleh Man-buk. Nyonya Yo lalu memberikan Kwang tumpangan menuju ke tempat yang diinginkannya. Sepanjang perjalanan, mereka berdua banyak mengobrol tentang kehidupan yang ada di pulau ini. Kwang menganggap kalau orang-orang di pulau ini sangat menjaga jarak dengan para pendatang. Namun segera dibantah oleh Nyonya Yo sebab orang-orang di Pulau Jeju hanya butuh waktu dan adaptasi sebab banyak dari mereka yang mendapatkan luka dari para pendatang. Tak lama mereka sampai di sebuah padang savana dan terlihat pemandangan kincir angin dari tempat mereka berdua berdiri. Setelah itu Nyonya Yo membawa Kwang pada sebuah rumah yang dulunya adalah sebuah gudang. Nyonya Yo meminta Kwang untuk main ke sini setiap harinya jika dia merasa suntuk. Sebab rumah ini memang dirinya renovasi agar bisa digunakan untuk menenangkan pikiran. Kwang berterima kasih atas semua kebaikan yang diberikan oleh Nyonya Yo. Namun di saat dirinya ingin bersantai, Sujin menelepon dirinya memintanya untuk segera datang ke kantor sebab ada sebuah bom yang akan meledak di Jeju. Sebutan bom itu sebenarnya adalah sebuah istilah yang digunakan mereka untuk sebutan Kim In Hye, sang penipu ulung yang selama ini menjadi buronan. Sudah lama pihak kepolisian berusaha menangkapnya. Namun karena kepandaian dan kelihayannya, sampai sekarang keberadaannya masih liar di luaran sana. Mereka semua harus bahu-membahu dalam menemukan keberadaan sang penipu ini. Sebab jika sampai kali ini mereka berhasil menangkapnya, maka bonus besar akan menanti mereka. Sementara itu di arcade Uni, Nyonya Yo dan pemilik kedai yang lain hanya bisa melihat preman-preman menghancurkan toko Tuan Lee. Tuan Lee saat ini memang tidak berada di sini. Namun jika ini terus berlanjut, tidak akan ada pelanggan yang mau datang lagi ke tempat ini. Apalagi kelakuan dari preman-preman ini sungguh sangat mengkhawatirkan. Kwang dan seluruh tim terlihat sedang menyusun sebuah strategi demi bisa menangkap In Hye di pulau ini. Sujin lalu memberikan Kwang sebuah laporan tentang adanya sebuah pencurian mobil mewah tadi malam. Segera setelahnya, Kwang memerintahkan timnya untuk memeriksa kamera pengawas di sekitar mobil yang dicuri karena mungkin di sana mereka bisa mendapatkan petunjuk keberadaan In Hye.
Sementara itu di sebuah tempat, Nakji terlihat sedang asik bermain kartu dengan teman-temannya. Tiba-tiba Kwang muncul dan mencari dirinya. Nakji yang panik berusaha kabur dari sana. Untung saja Sujin berhasil menghentikan Nakji dan seperti biasa, Kwang berusaha menganiaya targetnya lagi. Namun Sujin yang melihat itu meminta Kwang untuk tidak berbuat bodoh lagi sebab ada CCTV tepat di mana dia akan memukuli Nakji. Di ruang interogasi, mereka berdua berusaha mencari informasi tentang keberadaan In-hye di pulau ini melalui Nakji. Dengan santainya, Nakji pun terpaksa membongkar penyamaran In-hye yang saat ini sedang menggunakan nama samaran Raymond Kim, seorang pengusaha berlian kelahiran Singapura. Misinya adalah menggoda seorang wanita, tetapi untuk detailnya, Nakji belum tahu siapa orangnya. Dirinya memasukkan In-hye setahun yang lalu dan sempat memintanya untuk membuatkan topeng seorang pria tua yang mengesalkan. In-hye saat ini berada di rumah Sera demi memenuhi undangan makan malam yang Sera tawarkan kepada dirinya. Sera nampak jatuh hati pada In-hye, sampai-sampai berani mencurahkan segala keluh kesah di dalam hatinya saat ini. In-hye pun lalu menawarkan diri untuk menggantikan Ju sebagai investor barunya. Dan bila perlu, pulau ini akan menjadi miliknya bila mau bekerja sama dengan dirinya. Sera pun tergoda dengan penawaran itu, sebab dirinya pun sudah sangat muak dengan sikap Ju kepadanya, apalagi dia menyimpan kelemahan Ju di tempat ini. Sementara itu di Arcade Uni, banyak pemilik toko yang bertanya kepada Nyonya Yu tentang langkah apa yang harus mereka lakukan setelah orang-orang itu mulai mengancam mereka dengan kekerasan. Man-buk yang kebetulan juga ada di sana berusaha meyakinkan mereka untuk bertahan. Meskipun dulunya dia pernah melakukan kesalahan di tempat ini. Dia ingin menebus semua kesalahan di masa lalu dan berniat melindungi tempat yang dulu pernah dicintai istrinya yang telah meninggal. Para pemilik toko pun akhirnya terketuk hatinya. Tak menyangka kalau orang ini baik pada mendiang istrinya. Segera setelahnya, Ketua Yu pun mengajak mereka semua melakukan demo agar pemerintah lebih memperhatikan nasib mereka saat ini. Mereka mencari dukungan dari semua orang. Namun diam-diam, baik mengawasi itu dari kejauhan. Malam pun berlalu, ketika Man-buk sedang mencuci, dia mendapatkan telepon dari Nyonya Yu yang memintanya untuk datang ke rumahnya karena akan ada sebuah rapat untuk membahas rencana mereka selanjutnya. Kwang yang kebetulan akan pulang tak sengaja melihat Man-buk pergi dan begitu sangat senang karena dia bisa menggunakan air panas sesuka hatinya. Tak lupa dia juga mencuci celana dalam miliknya juga, namun tak sengaja menemukan sebuah keanehan tatkala dirinya melihat celana dalam milik Man-buk merek terkenal yang sangat mahal. Kwang pun terpaksa meminjam celana itu sebab dia harus bergegas ke kantor karena mereka mendapatkan rekaman CCTV pengawas di saat Raymond Kim mencuri mobil mewah. Sementara itu di kediaman Nyonya Yu, dia tengah menghubungi para pemilik toko lainnya untuk tak lupa datang ke rapat pertemuan sebab akan ada banyak informasi bagus untuk mereka semua. Tiba-tiba Baek datang masuk ke sana yang kemudian mematikan saklar lampu untuk sebuah tujuan yang belum diketahui. Tak lama Man-buk sampai juga di tempat Nyonya Yu. Dia heran melihat lampu di rumah Nyonya Yu padam, namun dia tetap nekat masuk ke dalam. Saat dirinya masuk, Man-buk melihat Nyonya Yu sedang diserang. Tanpa pikir panjang, dia pun langsung menyerang Baek agar bisa menyelamatkan Nyonya Yu dari bahaya yang mengancam. Ternyata selama ini In-hye menyamar sebagai kakek-kakek tua dan mulai melakukan perlawanan terhadap Baek sambil berusaha melindungi Nyonya Yu dari percobaan pembunuhan. In-hye cemas melihat Nyonya Yu terluka, memohon agar Nyonya Yu terus membuka matanya. In-hye berusaha menghubungi ambulans, namun karena kedatangan salah satu pemilik toko Arcade Uni yang berpikir kalau In-hye lah orang yang telah melukai Nyonya Yu, membuat In-hye terpaksa pergi dari sana. Sambil berlari, In-hye menahan rasa sakit. Teringat masa kecilnya yang kala itu Nyonya Yu sering mendatangi panti asuhan tempat dia dibesarkan. Wanita itu sangat baik padanya, sampai-sampai selalu merayakan ulang tahun dirinya. Karena keramahan itulah, In-hye sering datang ke Pulau Jeju untuk melihat bagaimana kabar dan kondisi dari Nyonya Yu tiap tahunnya. Mendapatkan kabar Nyonya Yu yang terluka, Kwang pun segera menuju ke TKP. Sujin dan Tuan Li yang juga sudah berada di sana lalu menunjukkan sebuah bukti surat wasiat di ponsel Ketua Yu. Tak puas dengan hal itu, Kwang mencari lagi bukti-bukti di sana dan malah melihat sebuah topeng pria tua. Seketika, Kwang menyadari kalau itu adalah In-hye yang menyamar sebagai pria tua. Kwang pun segera kembali ke tempat tinggalnya, menggeledah lemari milik Man-buk yang di dalamnya berisikan sejumlah perangkat pengintaian.
Sementara itu di klinik, Sera terlihat sangat marah kepada Zhu. Karena kenapa harus ada orang yang mati demi melancarkan bisnisnya. Zhu yang jengkel pun menampar Sera. Karena dia tidak harus ribut-ribut seperti itu di depan dirinya. Bahkan Zhu meminta Sera membereskan kekacauan ini. Sebab itu sudah menjadi tugas pokoknya lantaran Zhu sudah berinvestasi banyak kepada dirinya. Para polisi saat ini terus berusaha mencari di mana keberadaan In Hai di seluruh penjuru pulau. Setiap orang mereka tanyai, namun tidak ada satupun dari mereka yang tahu pasti tentang di mana keberadaan In Hai. Kwang dan Sujin lalu menemui Tuan Lee di kedai Tuan Cook untuk memberikan beberapa informasi terkait kejadian ini. Bersama dengan itu juga, sebuah berita tentang serangan Nyonya Yo segera menyebar ke seluruh penjuru pulau Jeju. Dan Tuan Cook yang mendengar berita tersebut dibuat sangat sedih, sebab dulu Nyonya Yo sering mengasihi dirinya saat dia berada di panti asuhan. Malam pun berlalu, Kwang dan Sujin terlihat mencari beberapa petunjuk dari bukti yang mereka dapatkan. Tak lama Kwang pun marah, karena tidak ada barang yang berguna untuk dijadikan petunjuk keberadaan In Hai. Sujin berusaha meredam amarahnya dan mulai bertanya tentang kenapa dia sering sekali marah dan berbuat anarkis kepada tiap tersangka yang ditangkapnya. Kwang pun mulai bercerita jika dulu dia pernah menangkap seorang pecandu narkoba. Namun karena pangkat ayahnya yang sangat tinggi, orang itu dibebaskan tetapi kembali berbuat keonaran sampai-sampai menabrak sebuah keluarga hingga mati di saat dia teler narkoba. Oleh sebab karena itu, semenjak kejadian tersebut, setiap kali melihat penjahat, dirinya tidak bisa menahan emosinya. Kwang pun kembali memeriksa ponsel milik In Hai dan malah tak sengaja menemukan sebuah fakta kalau rumah kayu milik Nyonya Yo pernah disinggahi oleh In Hai. Penasaran dengan hal tersebut, Kwang pun segera bergegas menuju ke sana. Dia lalu masuk ke dalam rumah dan tanpa basa-basi menendang In Hai begitu keras. Kwang mengikat In Hai, menyadarkannya dan meminta dia mengakui semua perbuatannya. Tak tahan dengan semua penyiksaan itu, In Hai pun mulai menjelaskan tentang keberadaannya di pulau ini. Semuanya dimulai ketika 2 tahun lalu dirinya berada di Tiongkok. Tak sengaja mendengar obrolan di sebuah kedai makan tentang adanya dokter dari Korea yang bisa memberikan obat penenang yang membuat mereka melayang. Ternyata itu adalah Sera yang kabur ke Tiongkok setelah izin prakteknya dicabut karena ketahuan menjual narkoboy. Di sana Sera bertemu dengan Zhu, seorang triad besar pimpinan gangster bernama Black Triad. Dia membuat bank di Hong Kong dan Taiwan dari penjualan narkoboy. Dan saat ini mereka beralih ke Jeju untuk membuka pasar baru. Zhu dan Sera akan membangun komplek medis bernama Good Valley, yang sebenarnya adalah pusat pembuatan narkoboy. Arcade Uni adalah lokasi yang dipilih oleh Zhu dan menggunakan preman pasar untuk menakut-nakuti pemilik toko agar mau menjual properti milik mereka. Zhu melakukan segala cara agar mereka pergi dari sana. Tetapi Nyonya Yo menjadi masalah terbesar mereka karena bisa meyakinkan pemilik toko yang lain untuk tidak menjual properti mereka. Dan itulah sebabnya dia mengutus orang untuk menghabisi Nyonya Yo. In Hai menjelaskan kalau kedatangannya ke Pulau Jeju adalah demi melindungi Nyonya Yo. Dia berhutang budi padanya lantaran semenjak kecil dibesarkan oleh Nyonya Yo di panti asuhan. In Hai bermaksud menipu Zhu, sebab dirinya tahu kalau Zhu ingin membeli tanah di Pulau Jeju, tetapi dia gagal. Dirinya pun terpaksa ke Pulau Jeju dan berada di dekat Nyonya Yo selama berbulan-bulan menyamar sebagai kakek buk untuk melindungi Nyonya Yo dari bahaya. Meskipun In Hai sudah menceritakan semua kisah yang sesungguhnya, Kwang tetap tidak percaya. Diam-diam In Hai bisa melepaskan borgol di tangannya, yang lalu menyetrum Kwang setelah dirinya berhasil melepaskan borgol di tangannya. Keadaan pun saat ini berbalik. Kwang mengamuk, memaki, tak berhenti berbicara hingga kursinya terjatuh. Tak lama seorang datang, dan itu adalah Cook yang datang ke sana mengantarkan pesanan makanan. Cook terkejut melihat In Hai di sana, sebab mereka berdua dulunya adalah teman semasa di panti asuhan yang dikelola oleh Nyonya Yo. Cook lalu menunjukkan foto masa kecil mereka di saat panti asuhan kepada Kwang. Namun dia tidak percaya begitu saja dengan perkataan mereka berdua lantaran mereka berdua sangatlah berbeda dengan apa yang ada di foto. Tetapi melihat mata mereka berdua yang tidak bisa berbohong, Kwang pun akhirnya mempercayai perkataan dari In Hai dan memutuskan untuk bekerja sama untuk menangkap Zhu beserta dengan semua antek-anteknya. Sera saat ini bertemu dengan para pejabat tinggi yang menanam saham di Good Valley mengajak mereka semua untuk bersatu melawan Zhu yang semakin hari membuat mereka muak. Sera bisa membantu mereka menyingkirkan Zhu, sebab dirinya menyimpan rekaman yang bisa membuat Zhu dideportasi dari negara ini, tetapi dengan syarat memberikan seluruh saham mereka di Good Valley pada dirinya. Sementara itu di dermaga, Hyun Bin dan Baek memantau langsung pendistribusian narkoboy yang dikirim dari Taiwan ke Pulau Jeju. Ide gila bekerja sama dengan In Hai langsung mendapatkan penolakan dari Sujin. Bahkan dia berencana akan melaporkannya kepada ketua tim. Sujin pun segera masuk ke dalam ruangan Tuan Lee. Tetapi saat ini,
Dirinya sedang dimarahi oleh sang komandan sebab tidak menyebarkan surat DPO untuk In-hye. Tuan Lee berkilah, sebab mereka belum mempunyai bukti yang kuat. Sang komandan tidak peduli dengan hal tersebut dan malah terus memaki-maki Tuan Lee. Kwang yang mendengar hal tersebut tidak bisa menerimanya karena sang komandan terkesan mengada-ngada dalam kasus ini. Dia pun lalu bertaruh kepada sang komandan dengan meminta sang komandan memberikan hukuman yang berat kepada dirinya bila dia tidak sanggup membuktikan jika In-hye bukanlah pelakunya. Kwang segera mengajak Sujin pergi dari sana, menuju arkad Uni yang saat ini telah diambil alih oleh Yu Linfang. Diam-diam, Tuan Lee mengikuti mereka. Dia tahu dan yakin kalau In-hye bukanlah pelakunya, yang kemudian bertanya kepada Kwang tentang di mana keberadaan dari In-hye. Kwang lalu membawa Sujin dan kepala tim menemui In-hye. Tetapi In-hye yang melihat kedatangan mereka dari jendela menganggap kalau telah dikhianati oleh Kwang dan mencoba kabur dari sana, tetapi Kwang telah menyiapkan sebuah perangkap. Kwang dan In-hye sempat berdebat, tetapi Sujin segera menghentikannya. Mereka lalu menyusun strategi untuk menangkap Zhu dengan memanfaatkan sistem kekerabatan Pulau Jeju demi bisa mendapatkan bukti semua kejahatan Zhu. Dimulai dari Tuan Lee yang dengan akan memberikan kamera tersembunyi pada pelayan restoran yang melayani Zhu beserta koleganya. In-hye akan memberikan modal investasi kepada Sera, sekaligus melihat di mana video Zhu disimpan. Sera yang sudah percaya dengan In-hye menunjukkan di mana letak berangkasnya. Namun karena Sera tidak mungkin menyerahkan video itu langsung, mereka harus mengekstrak video itu dari dalam berangkas. Para ibu-ibu di Pulau Jeju mulai membuat keributan di klinik Omerta, sampai harus membuat Sera turun tangan sendiri karena mereka juga ingin dilayani layaknya tamu VIP lainnya. Bahkan seorang emak-emak menuduh kalau penjaga Sera telah menyentuh dadanya. Suaminya langsung muncul, ternyata itu Nakji, dan ingin melaporkannya pada polisi. Sujin muncul tiba-tiba untuk membela mereka dan segera meminta Sera untuk menunjukkan di mana letak CCTV agar kasus ini cepat selesai. Sementara itu, Kwang dan In-hye menyamar sebagai petugas kebersihan menyelinap masuk ke dalam melalui atap gedung. Zhu yang saat ini sedang bersantai mendapatkan laporan dari asistennya kalau keributan yang ada di bawah telah berhasil diatasi. Sujin berada di ruangan CCTV untuk mengecek rekaman di lobi, sambil diam-diam memerintahkan Tuan Lee untuk mematikan listrik di arena ruangan CCTV. Setelah sampai ke dalam ruangan Sera, In-hye segera membuka berangkas milik Sera, tetapi video itu tidak berada di dalam berangkas. Sera yang merasa ada yang tidak beres, mengecek kamera tersembunyi di ruangannya melalui tablet dan tersadar kalau telah ada yang menyelinap masuk ke dalam sana. Sera lalu meminta semua staf keluar dari ruangan, yang kemudian mengancam Sujin dengan akan menempuh jalur hukum jika Sujin tidak jujur dengan apa yang sebenarnya terjadi. Sujin pun akhirnya mengaku jika tujuan mereka adalah menangkap Yu Linfang. Sera tersenyum mendengar itu dan berniat membuat kesepakatan dengan Sujin jika dirinya memberikan rekaman video kejahatan Zhu. Sama-sama diuntungkan, mereka berdua pun melakukan kesepakatan. Namun setelah Sujin mengetahui di mana letak video itu, sebuah borgol membelenggu tangan Sera. 야, 너 지금 뭐 하는 거야? Sujin lalu menghubungi Kwang dan In-hye, meminta mereka segera turun ke lobi sebab dia telah mendapatkan bukti video tersebut. Mereka berdua pun menuruti permintaan Sujin. Tetapi di saat mereka berdua akan keluar dari ruangan Sera, puluhan preman tengah bersiap membantai mereka berdua. In-hye meminta Kwang mengejar Zhu yang kabur dari sana. Sementara dia akan membalaskan dendamnya kepada Baek karena telah menyerang Nyonya Yo hingga tak sadarkan diri. 오, 제법인데? Sesampainya di dermaga, Zhu meminta Hyun Bin untuk menahan polisi yang datang ke tempat ini. Sementara dia akan kabur menggunakan sebuah kapal milik seorang pelaut. Tak lama Kwang juga berhasil sampai di sana dan segera berlari mengejar Kwang yang kabur menggunakan sebuah kapal. Hyun Bin menyiapkan kuda-kuda, tetapi tidak dipedulikan oleh Kwang. Kwang pun mengejar Zhu menggunakan speedboat kecil dengan kecepatan penuh. Berhasil mengejar kapal yang dinaiki oleh Zhu, Kwang segera naik ke atas. Dan Zhu mengetahui itu, segera menyerangnya dengan sebuah dayung.
Tersudut, Zhu mohon ampunan dengan memberikannya sejumlah uang. Kwang muak dengan semua kejahatan yang dilakukan oleh Zhu, yang kemudian kembali menghajarnya sampai isi di dalam tas Zhu terjatuh. Narkoba fentanyl kembali Kwang lihat, yang tentu saja malah membuatnya tambah emosi sehingga harus mematahkan kaki Zhu seperti keadilan yang dirinya banggakan. Sementara itu, pertarungan di antara In Hai dan Baek masih terus berlanjut. Setelah berhasil mengalahkannya, puluhan anak buah Zhu yang masih di sana berusaha mengeroyok In Hai yang sudah terlihat lemah. Namun untung saja, Suji segera datang ke sana dengan mengarahkan pistolnya kepada mereka semua. Tak lama puluhan polisi datang ke klinik untuk menangkap semua penjahat yang masih berada di sana, termasuk In Hai yang harus mendapatkan hukuman atas semua perbuatannya. Sujin yang kepayahan membuka tablet terpaksa menggunakan wajah Sera agar bisa membuka kunci tab. Sebelum In Hai masuk ke dalam mobil polisi, Nakji lewat di depannya menggunakan mobil dan menunjukkan sesuatu yang membuat In Hai tersenyum. Arkad Yuni kembali seperti semula, dan Nyonya Yu juga terlihat sudah sembuh akibat penyerangan waktu itu. Zhu dan seluruh antek-anteknya kini juga berada di penjara, menjalani hukuman atas kejahatan yang mereka perbuat, dan Kwang akhirnya kembali ke Seoul setelah kasus besar yang berhasil diselesaikannya. Tak lama berada di dalam penjara, Zhu bertemu dengan kuasa hukumnya, yang mengabarinya kalau bingkai naga uang miliknya telah hilang. Zhu jelas mengamuk saat tahu bingkai naga itu hilang, sebab di dalamnya berisi uang salah cetak yang bernilai sangat tinggi, yaitu 20 juta dolar. Dan sebelum film berakhir, 2 tahun setelah peristiwa itu, In Hai pun keluar dari dalam penjara. Nakji menjemputnya, dan ternyata orang yang mencuri bingkai naga itu adalah Nakji atas perintah In Hai. Sebab In Hai telah lama mengincarnya sejak lama dia bertemu dengan Zhu di Taiwan, dan sebenarnya bingkai itulah alasan sebenarnya In Hai datang ke Pulau Jeju. Terima kasih seluruh sudah menonton rangkuman film yang Mas Ahko persembahkan untuk kalian semuanya. Semoga terhibur. See you!